Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan perbedaan pikiran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pasti selalu berbeda dalam hal berpikir. Karena dalam berpikir selalu berbeda, pasti akan timbul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, kita harus menjadikan masalah yang besar jadi kecil dan masalah kecil jadi tidak ada. Banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga yang kita temui, yang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, masalah kecil bisa dibesar-besarkan. Saya cerita sedikit. Kembali, saya adalah seorang pandita pemberkatan perkawinan. 6 bulan atau 7 bulan yang lalu saya menikahkan sebuah pasangan di sebuah wihara. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, ada seorang pengantin wanita. Dia bercerita bahwa dia menghadapi sebuah masalah, dan masalah ini adalah masalah kecil sekali. Kenapa kecil? Masalahnya hanya sepele. Masalahnya hanya karena makanan. Karena makanan mereka bisa bertengkar sampai seminggu, dan yang kedua kali ini mereka, bahkan si istri mau diusir dari rumah. Hebat sekali. Itulah contoh masalah kecil dibesar-besarkan. Ya, karena makanan, istrinya hanya masak ikan, suaminya ngeluh, suaminya bilang bahwa tiap hari makan ikan. Sedangkan si istri bersyukur, menjawabnya bersyukur kita bisa makan, masih bisa makan ikan. Dan si suami ngamuk, merasa diceramahi, merasa dingajari. Ya, saya hanya memberikan arahan bahwa masaklah makanan yang suami sukai dalam beberapa hari ini. Ya, tentunya dijalankan. Untungnya dijalankan, dan setelah itu mereka baikan kembali. Lihat, begitu masalah kecil bisa dibesar-besarkan hanya karena makanan. Jadi kembali, kita menikah, kita membentuk rumah tangga, berarti kita harus semakin dewasa, semakin bijaksana. Kebijaksanaan yang kita miliki, inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Masalah kehidupan rumah tangga sangat banyak sekali, bahkan sampai kakek dan nenek pun pasti bisa bertengkar suami istri. Kemudian yang kedua, jangan ceritakan masalah keluarga pada orang lain. Kebanyakan banyak masalah rumah tangga diceritakan kepada teman, saudara, orang tua, dan sebagainya. Hal inilah yang memicu terkadang masalah itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau udah bercerita, tentunya hal yang negatif yang disampaikan, bukan hal yang positif. Nah, kalau ini kedengaran kepada yang suami, kepada istri, dengarkan, akan tambah lebih marah dan akan tambah lebih besar masalahnya dan tambah kacau. Jika ingin bercerita, carilah orang yang bijaksana, orang yang bisa memberikan arahan yang selalu menyatukan keluarga
Anda tentunya. Zaman Sang Buddha ada seorang namanya Visakha. Si gadis ini menikah dengan seorang pemuda. Ayahnya hanya berpesan bahwa jangan bawa api yang dari dalam rumah keluar rumah, dan jangan bawa api yang dari luar rumah ke dalam rumah. Nah, inilah yang melambangkan api, melambangkan permasalahan keluarga. Jadi jangan ceritakan kepada siapapun, dan jangan bawa masalah yang dari luar rumah ke dalam rumah. Artinya jangan campurkan adukan masalah orang lain ke dalam rumah tangga kita. Kita jaga rumah tangga kita sendiri, kita bina rumah tangga kita sendiri dengan baik. Itulah tugas kita. Yang ketiga adalah menjalankan sila, di mana 5 sila, 5 aturan moral telah disampaikan oleh Sang Buddha, di mana menghindari pembunuhan, menghindari percurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari perkataan dusta, makan dan minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dalam kehidupan rumah tangga, sila ketiga, menghindari perbuatan asusila, identik dengan jangan selingkuh. Dalam janji perkawinan ada disebutkan bahwa harus saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling setia dalam suka dan duka. Jadi kalau Anda janji setia, berarti Anda tidak boleh selingkuh. Yang keempat, jangan berbohong. Ada masalah apapun, terbukalah satu sama lain, jangan disimpan sehingga tidak akan timbul kecurigaan satu sama lain yang berakibat pada pertengkaran nanti tentunya. Ya, utarakan satu sama lain, selesaikan dengan baik, dengan kepala dingin. Itulah yang harus dilakukan. Dan yang sila kelima adalah menghindari makan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, di mana menghindari mabuk, minum minuman keras, narkoba, dan judi. Keluarga orang yang mempunyai 3 hal ini, saya jamin, saya yakin tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kita lihat saja orang yang mabuk, mana ada keluarga yang bahagia. Orang yang judi, utang sana sini, mana ada keluarganya yang bahagia. Dan orang yang narkoba apalagi, pasti tidak ada kebahagiaan. Jadi jalankanlah sila dengan baik, maka kebahagiaan keluarga akan kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah teruslah saling memberi satu sama lain. Kita ingat bahwa waktu pacaran kita sering mendengar adalah masa-masa yang sangat indah. Kenapa? Karena di sana terjadi proses terus saling memberi. Si kekasih selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, dan pasangannya yang lain memberikan kebahagiaan kepada pasangannya satu lagi. Jadi proses saling memberi akan membawa kebahagiaan. Makanya saat pacaran kita selalu berbahagia. Tapi nyatanya ketika kehidupan rumah tangga banyak tuntutan yang terjadi. Si suami ingin nuntut istri ikut dia begini, si istri ingin ikut nuntut suami seperti ini, tak ada selesainya. Kalau tuntutan mulai muncul, yang pastinya permasalahan muncul, pertengkaran pasti terjadi, karena yang namanya tuntutan terkadang tidak bisa dipenuhi. Masalah keluarga sering bertengkar karena materi ataupun namanya uang. Dalam hal meminimalkan pertengkaran yang disebabkan oleh uang, kuncinya hanya satu, adalah pengaturan keuangan. Banyak kehidupan rumah tangga tidak bisa mengatur keuangan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka sering bertengkar satu sama lain, yang disebabkan karena materi ataupun uang. Caranya gampang. Yang pertama adalah gunakanlah materi sesuai dengan kebutuhan, di mana kebutuhan makanan, tempat tinggal, semuanya wajib dipenuhi.
Itu yang didahulukan. Yang kedua, jauhilah keinginan, karena keinginan yang menyebabkan masalah uang ini akan semakin besar. Contohnya, banyak orang yang iri satu sama lain, melihat tetangga begini, ingin ini, ingin itu. Dia paksakan keinginannya, pinjam pun untuk memenuhi keinginannya, itu pun biasanya dilakukan. Nah, hal ini kalau udah dilakukan, namanya hutang, pasti akan dibayar. Kalau nggak bisa dibayar, ya pasti bertengkar. Ya kembali, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Tidak dilarang kita mempunyai keinginan apapun boleh, tapi kita harus lihat sesuai kemampuan kita, apakah kita mampu. Kalau Anda mampu, laksanakan, Anda bahagia. Tapi kalau Anda tidak mampu, Anda jangan paksakan, Anda hanya perlu bersabar. Membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Yang pertama, buat masalah besar jadi kecil tidak ada. Yang kedua, jalankan sila. Yang ketiga, teruslah saling memberi. Yang keempat adalah pengaturan keuangan. Keempat hal ini, jika Anda jalankan, jika Anda laksanakan, semoga kehidupan keluarga Anda bisa hidup rukun, harmonis, sejahtera, damai, dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu.